Bagi sebagian orang, kemewahan itu dilihat dari apa yang mereka kendarai. Bagi Ana Mardita, kemewahan adalah ketenangan pikiran saat meletakkan kepala di bantal tanpa dikejar tagihan. Namun ketenangan Ana terusik sore itu, bukan oleh suara petir, melainkan oleh secarik surat berlogo perusahaan pembiayaan, leasing, ternama yang terselip di kotak pos rumahnya. Surat itu ditujukan kepada Nyonya Ana Mardita, namun isinya membahas sebuah unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar, mobil yang tidak pernah ia beli, tidak pernah ia lihat, namun anehnya, sertifikat kepemilikannya ada di tangannya. Hujan deras baru saja reda di kawasan perumahan elit tempat Ana tinggal. Aroma tanah basah menguar, memberikan sedikit kesejukan di tengah panasnya prahara rumah tangga yang sedang ia rasakan setahun terakhir. Ana, wanita berusia 48 tahun yang masih terlihat anggun dengan balutan pakaian rumah yang rapi, berjalan menuju pagar depan untuk mengambil koran sore dan surat-surat. Matanya tertumbuk pada sebuah amplop tebal dengan kop surat merah menyala. PT Finance Multiguna Tbk, peringatan kedua. Jantung Ana berdesir. Sebagai wanita yang dibesarkan oleh ayah yang merupakan pedagang tekstil sukses di pasar pusat, Ana sangat disiplin soal keuangan. Dia tidak punya utang konsumtif. Kartu kreditnya selalu lunas sebelum jatuh tempo. Rumah ini pun warisan tunai dari orang tuanya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka amplop itu di ruang tamu yang hening. Perihal, tunggakan angsuran ketiga unit Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 AT. Nopol, BK18XXAB. Atas nama debitur, Ana Mardita. Ana terhenyak duduk di sofa kulit Itali miliknya. Pajero Sport? Sejak kapan dia membeli mobil SUV besar itu? Mobil hariannya hanyalah sebuah sedan Camry tua yang nyaman dan terawat. Otaknya yang cerdas segera bekerja cepat. Dia membaca detail kontrak yang terlampir. Tanda tangannya ada di sana. Tapi terlihat sedikit kaku. Palsu. Namun, data KTP, KK dan NPWP-nya benar semua. Hanya ada satu orang yang punya akses ke dokumen-dokumen pribadinya di brankas rumah. Togar, suaminya. Togar. Laki-laki yang dinikahinya 20 tahun lalu. Dulu Togar adalah insinyur sipil yang bekerja keras. Namun, sejak pergaulannya meluas dengan komunitas pengusaha baru yang hobi pamer, flexing, Togar berubah. Dia jadi gila hormat. Dia sering mengeluh mobil sedan Ana kurang laki dan kurang gagah untuk dibawa ke proyek atau nongkrong di kafe. Jadi, ini kerjamu bang. Disis Ana pelan. Suaranya dingin, memantul di dinding ruang tamu yang mewah, namun terasa kosong. Ana segera menelpon nomor customer service yang tertera di surat itu, menggunakan nada bicaranya yang paling tegas dan berwibawa. Selamat sore, saya Ana Mardita. Saya menerima surat tagihan untuk unit Pajero. Saya ingin konfirmasi, di mana posisi BPKB kendaraan ini nanti jika lunas? Selamat sore Ibu Ana. Sesuai kontrak fidusia, BPKB akan diserahkan kepada Ibu sebagai debitur. Namun saat ini statusnya kredit macet 3 bulan, Bu. Unit bisa kami tarik paksa jika tidak ada pembayaran minggu ini. Tunggu, potong Ana. Alamat pengiriman surat ini ke rumah saya. Tapi unitnya ada di mana? Suami saya tidak membawanya pulang. Di data kami, alamat unit tertera di Jalan Kenanga nomor 15, Komplek Grandville. Itu alamat domisili kedua yang didaftarkan Bapak Togar selaku penjamin. Jalan Kenanga. Ana tahu daerah itu. Itu kawasan perumahan baru yang sedang hits. Tempat banyak simpanan pejabat tinggal. Darah Ana mendidih, tapi wajahnya tetap datar. Baik, terima kasih infonya. Saya akan urus. Ana menutup telepon. Dia tidak langsung melabrak Togar. Itu cara wanita bodoh. Ana Mardita tidak bodoh. Dia berjalan menuju ruang kerja Togar yang tidak terkunci. Dia menggeledah laci meja kerja suaminya dengan tenang namun cepat. Di laci paling bawah, di bawah tumpukan majalah otomotif, Ana menemukan sebuah map biru. Di dalamnya, terselip buku BPKB asli. Ana mengerutkan kening. BPKB asli? Bukannya mobilnya kredit. Ana membuka BPKB itu. Ternyata, ini BPKB mobil Toyota Alphard lama milik Togar yang sudah dijual tahun lalu. Tapi tunggu, di baliknya,
ada sebuah dokumen lain, surat perjanjian kredit atas nama Ana, dan sebuah STNK Pajero Sport yang baru. Rupanya, Togar memalsukan data Ana untuk mengambil kredit mobil itu dengan DP besar, sehingga prosesnya cepat disetujui leasing tanpa survei rumit karena riwayat kredit Ana, yang asli, sangat bersih, alias BI checking hijau. Dan yang paling menyakitkan, Ana menemukan struk pembayaran bengkel variasi mobil. Di sana tertulis, ganti velg dan coating. Customer, Ibu Linda. Linda. Nama itu bukan nama asing. Itu nama mantan sekretaris di kantor rekanan Togar. Wanita muda, usia akhir 20-an. Yang sering Ana lihat di foto-foto Instagram acara kontraktor. Selalu berdiri terlalu dekat dengan Togar. Ana menyatukan potongan teka-teki itu. Togar menggunakan nama Ana untuk kredit mobil mewah. Memalsukan tanda tangannya, lalu memberikan mobil itu kepada Linda untuk dipakai bergaya. Dan sekarang, Togar tidak mampu bayar cicilannya, sehingga surat peringatan datang ke Ana. "Kau mau main api, Bang?" Ana bergumam sambil membelai sampul BPKB mobilnya sendiri yang aman di brankas. "Baik, kau bakar uangmu untuk perempuan itu, aku akan bakar harga dirimu dengan cara yang legal." Ana mengambil semua dokumen tagihan itu. Dia tidak membayarnya. Sebaliknya, dia menelepon teman lamanya, seorang pengacara senior yang ditakuti di kota itu. "Halo Pak David, saya Ana. Saya butuh bantuan hukum. Ada dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan aset dalam pernikahan. Dan saya butuh bantuan untuk berkoordinasi dengan pihak leasing. Saya mau buat skenario penarikan unit yang sedikit dramatis." Malam itu, saat Togar pulang dengan wajah lelah dan pura-pura sibuk, Ana menyambutnya seperti biasa. Dia menyiapkan teh manis. "Bang, ada surat dari leasing tadi," kata Ana datar. Wajah Togar pucat sekilas, tapi dia cepat menutupinya. "Ah, paling salah kirim. Nanti abang urus. Jangan dibuka-buka, Dek. Urusan laki-laki." "Oh begitu. Ya sudah, diminum tehnya, Bang, mumpung masih hangat." Sehangat api neraka, batin Ana. Ana menatap suaminya yang menyeruput teh dengan tangan gemetar. Dia tahu Togar sedang panik mencari uang untuk menutupi cicilan mobil istri mudanya agar tidak ketahuan istri tua. Tapi Togar tidak sadar, istri tuanya sudah memegang kendali permainan. Seminggu berlalu, Ana bermain cantik. Dia tidak menunjukkan kemarahan. Dia justru semakin rajin memantau media sosial. Dia membuat akun Instagram palsu, second account, untuk memata-matai akun Linda yang tidak dikunci. Isi Instagram Linda adalah definisi dari OKB, orang kaya baru, yang norak. Postingan 1, foto Linda bersandar di kap mesin Pajero Sport hitam mengkilap. Caption, "Alhamdulillah, rezeki istri solehah. Makasih Papa Bear hadiahnya. Makin sayang deh. Pajero Sport, my new baby, blessed." Postingan 2, video setir mobil dengan logo Mitsubishi. Tangan Linda memegang setir dengan gelang emas berjejer. Caption, "OTW salon, panas-panas gini enak ya naik mobil tinggi. AC-nya dingin menusuk tulang. Yang masih naik motor atau sedan tua, minggir dulu ya, hehe." Ana membaca caption itu sambil tersenyum miring. Sedan tua, itu sindiran untuk Camry miliknya. Camry yang dibeli lunas dengan uang warisan ayahnya, bukan hasil kredit macet. "Nikmatilah Linda, nikmati selagi bisa," gumam Ana sambil menyeruput kopi paginya di beranda. Togar semakin gelisah. Dia sering pulang larut dan sering terdengar bertengkar di telepon dengan suara berbisik di kamar mandi. Ana tahu pihak debt collector, Matel atau Mata Elang, pasti sudah mulai menelpon Togar. Tapi karena kreditnya atas nama Ana, yang dikejar secara hukum adalah Ana. Namun Ana sudah membuat kesepakatan dengan pihak leasing melalui pengacaranya. "Pak David, tolong bilang ke kepala cabang leasingnya, jangan tarik mobilnya di jalanan sepi, itu tidak seru. Biarkan unitnya bebas dulu. Saya yang akan beritahu lokasi dan waktu yang tepat untuk eksekusi. Saya jamin unitnya aman. Sebagai gantinya, saya akan lunasi sisa pokok hutangnya setelah unit ditarik dan dilelang untuk membersihkan nama saya." Pihak leasing setuju. Bagi mereka, yang penting unit kembali atau uang kembali. Jaminan dari Ana Mardita yang merupakan nasabah prioritas bank sangat kuat. Hari Sabtu tiba. Ini adalah hari besar bagi keluarga besar Togar, marga Batak, Sumatera. Ada pesta adat pernikahan keponakan Togar di sebuah gedung serbaguna mewah di pusat kota. Togar berkesikeras ingin tampil wah. "Dek,
kamu pakai kebaya yang sutra itu ya, perhiasan dipakai semua. Kita harus kelihatan sukses di depan tulang, paman, dan Namburu, bibi, perintah Togar pagi-pagi. Iya bang, abang naik apa? Tanya Ana memancing. Abang ada mobil operasional kantor baru, Pajero. Mau abang bawa biar gagah, kamu ikut di mobil itu aja ya. Enggak abang, aku naik Camry aja sama sopir. Aku mau jemput ibu dulu, kita ketemu di gedung, tolak Ana halus. Togar tampak lega. Dia sebenarnya takut membawa Ana satu mobil dengan Pajero itu, takut ada barang Linda yang tertinggal. Ya sudah kalau gitu, sampai ketemu di sana. Togar pergi dengan semangat membara. Dia menjemput Linda terlebih dahulu di sebuah salon. Ya, Togar nekat membawa Linda ke pesta adat. Dia berencana mengenalkan Linda sebagai rekan bisnis atau staf kantor, padahal tujuannya hanya ingin pamer pada keluarga besar bahwa dia dikelilingi wanita cantik dan mobil mewah. Linda berdandan heboh, kebayanya penuh payat, makeup tebal, dan tas bermerek KW Super tergenggam di tangan. Yang, nanti kenalin aku ke keluarga kamu ya, biar mereka tahu kamu punya pendamping yang fresh. Rengek Linda di dalam mobil Pajero. Iya, tapi jangan nempel-nempel banget kalau ada Ana. Ingat pelan-pelan, jawab Togar gugup, sambil sesekali melirik spion, takut ada debt collector membuntuti. Mereka sampai di gedung pesta. Mobil Pajero hitam itu diparkir tepat di depan lobi, di tempat VIP. Togar sengaja memberi tip besar pada tukang parkir agar mobilnya ditaruh di tempat paling mencolok. Togar turun dengan gagah, menggandeng Linda, yang dia lepaskan tangannya saat masuk pintu. Keluarga besar menyambut. Wah, Togar, mobil baru nih, mantap kali, Mbak, puji seorang paman. Ah, biasa tulang, rezeki proyek lancar. Togar tertawa keras, suaranya menggelegar memenuhi lobi. Linda berdiri di sampingnya, tersenyum bangga sambil memainkan kunci mobil Pajero di tangannya. Sengaja membunyikan alarm bip-bip beberapa kali untuk menarik perhatian. Dari kejauhan, Ana baru saja tiba. Dia turun dari sedan Camry-nya dengan anggun. Dia melihat pemandangan itu. Suaminya yang sedang membusungkan dada, dan selingkuhannya yang sedang pamer kunci mobil kredit macet. Ana merogoh tas tangannya. Bukan kunci mobil yang dia pegang, melainkan sebuah map coklat berisi BPKB asli, yang ternyata sudah ditebus Ana diam-diam dari leasing pagi tadi, dengan melunasi pokoknya. Sebuah langkah catur yang tak terduga. Dan satu lagi, mikrofon wireless kecil yang terhubung ke sound system gedung. Ana adalah donatur utama pesta ini, jadi dia punya akses. Selamat datang di panggung sandiwaramu, Bang, bisik Ana. Dia melangkah masuk dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Senyum seorang eksekutor. Suasana pesta adat sangat meriah. Musik gondang berdentum, orang-orang manortor, menari, makanan melimpah. Togar duduk di meja keluarga inti, sementara Linda duduk di meja tamu VIP, tak jauh darinya. Sesekali mereka curi-curi pandang dan senyum. Linda merasa menang. Dia merasa sudah diterima secara tidak langsung karena Togar berani membawanya. Tiba saatnya sesi kata sambutan dari keluarga. MC menyerahkan mic kepada perwakilan keluarga. Namun Ana tiba-tiba naik ke panggung. Dia mengambil mic dari tangan MC. Selamat siang, Amang, Inang, Ito, Pariban semua. Sapa Ana dengan suara tenang dan berwibawa. Togar terkejut. Ana biasanya pendiam di pesta adat. Ngapain dia? Batin Togar. Hari ini saya sangat bahagia melihat keluarga berkumpul. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada suami saya, Bang Togar, yang kelihatannya sedang sangat bangga hari ini. Ana menatap tajam ke arah Togar. Semua orang bertepuk tangan, mengira ini ucapan romantis. Togar tersenyum kikuk, melambaikan tangan. Bangga karena punya mobil baru ya, Bang. Pajero Sport Dakar yang parkir di depan lobi itu. Lanjut Ana. Linda di meja VIP tersenyum sinis. Istri tua mulai caper, batinnya. Tapi ada satu hal yang Amang dan Inang semua perlu tahu. Nada suara Ana berubah, menjadi dingin dan menusuk. Mobil itu dibeli dengan memalsukan tanda tangan saya, dibeli dengan KTP saya. Dan sekarang, angsurannya menunggak 3 bulan. Hening. Musik berhenti. Senyum di wajah Togar lenyap seketika. Wajahnya memucat. Ana turun dari panggung, berjalan membelah kerumunan tamu menuju meja Linda. Semua mata tertuju pada mereka. Langkah Ana tegap, dagunya terangkat,
Dia terlihat seperti ratu yang sedang mengadili pelayan yang mencuri mahkotanya. Dan kamu? Ana berhenti tepat di depan Linda. Mbak Linda kan? Yang di Instagram namanya Linda Queen Pajero? Linda gemetar. Ibu siapa? Saya tamu Pak Togar. Tamu? Ana tertawa. Kamu bukan tamu. Kamu penumpang gelap. Kamu pamer di medsos, menghina mobil tua saya. Bilang kamu istri solehah yang dapat hadiah mobil. Padahal mobil itu kreditnya macet atas nama saya. Ana membuka tasnya. Dia mengeluarkan buku pemilik kendaraan bermotor, BPKB, yang asli berwarna biru itu. Dia melemparkannya ke meja di depan Linda. Brak. Lihat ini, BPKB. Tahu singkatan BPKB? Bukti pemilik kendaraan bermotor. Namanya siapa di situ? Ana Mardita. Bukan Togar, apalagi Linda. Ana berteriak. Suaranya menggema tanpa mik pun sudah cukup menakutkan. Kau gaya kali pamer kunci, pamer setir. Padahal itu mobil tarikan. Kau tahu berapa surat peringatan yang datang ke rumahku. Kau habiskan uang suamiku buat skincare dan coating mobil. Tapi bayar cicilan tak mampu. Togar berlari menghampiri, mencoba menahan Ana. Dek, sudah deh, malu. Kita bicarakan di rumah. Lepas. Ana menepis tangan Togar dengan kasar. Malu? Abang bilang malu. Abang bawa perempuan ini ke pesta keluarga. Abang pikir aku nggak malu. Abang palsukan tanda tanganku. Gadaikan nama baikku di leasing. Abang pikir aku nggak malu. Keluarga besar mulai riuh. Paman-paman Togar berdiri dengan wajah marah. Dalam budaya mereka, membawa selingkuhan ke pesta adat adalah penghinaan besar. Togar, apa betul itu? Bentak paman tertua. Togar tergagap. Keringat dingin mengucur deras. Itu rekan kerja, Paman. Rekan kerja kok dipanggil Papa Bear di Instagram? Ana menyodorkan ponselnya yang menampilkan bukti screenshot postingan Linda ke wajah pamannya. Linda panik. Dia mengambil tasnya. Hendak kabur. Saya mau pulang. Tunggu, cegah Ana. Jangan pulang dulu. Ada tamu spesial buat kamu di lobi. Pintu lobi terbuka. Masuklah 4 orang pria berbadan tegap dengan seragam bertuliskan Tim Eksekusi Fidusia dan 2 orang polisi. Selamat siang. Kami mencari unit Pajero BK18XXAB. Sesuai laporan Ibu Ana selaku pemilik sah dan debitur, unit ini akan diserahkan secara sukarela kepada pihak leasing karena sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga. Kata petugas itu. Ana menunjuk Linda. Kuncinya ada di wanita itu, Mbak. Silahkan ambil. Petugas itu mendekati Linda. Minta kuncinya, Mbak. Linda menangis histeris. Enggak, ini mobil saya. Mas Togar bilang ini hadiah. Hadiah dari mana? Itu kredit macet. Cepat serahkan atau kami lapor polisi pasal penggelapan. Bentak petugas. Dengan tangan gemetar dan air mata luntur yang membuat maskaranya berantakan, Linda menyerahkan kunci itu. Di depan ratusan tamu undangan, di depan keluarga besar Togar, Linda dipermalukan habis-habisan. Dia bukan lagi Ratu Pajero. Dia hanya pencuri kecil yang tertangkap basah. Mobil itu dinyalakan oleh petugas. Suara mesin yang menderu, lalu dibawa pergi meninggalkan lobi. Hilang sudah mobil kebanggaan Togar. Hilang sudah harga diri Linda. Ana merapikan kebayanya. Dia menatap Togar yang terduduk lemas di kursi. Pesta sudah selesai buat kalian. Tapi buatku, pesta baru saja dimulai. Bisik Ana dingin. 2 bulan pasca kejadian di gedung pesta itu, Togar resmi dipecat dari proyek besar yang sedang ia tangani. Kabar tentang skandal di pesta adat menyebar cepat di kalangan rekanan bisnis. Kepercayaan adalah mata uang termahal dalam bisnis. Dan Togar sudah kehilangan itu. Saat ketahuan memalsukan dokumen istrinya sendiri, keluarga besar mengucilkan Togar. Dalam sidang adat, Togar dinyatakan bersalah dan harus membayar denda adat, tapi dia tidak punya uang. Linda, dia menghilang bak di telan bumi. Setelah mobil ditarik dan tahu Togar bangkrut serta terancam pidana pemalsuan dokumen yang dilaporkan Ana,
Linda langsung memblokir nomor Togar. Kabar terakhir, dia sedang mencari mangsa baru. Seorang duda pensiunan di kota sebelah. Dan Ana? Pagi itu, Ana duduk di balkon rumahnya yang asli. Dia sedang menandatangani tumpukan berkas yang dibawa oleh Pak David, pengacaranya. Ini surat pelepasan hak harta Gonogini, Bu. Pak Togar sudah tanda tangan di dalam sel tahanan kemarin. Dia setuju menyerahkan rumah ini sepenuhnya kepada Ibu sebagai ganti rugi uang tabungan yang dia habiskan. Jelas, Pak David? Ya, Ana tidak main-main. Dia melaporkan Togar atas pasal pemalsuan surat dan penipuan. Togar kini mendekam di tahanan sementara menunggu sidang. Bukan karena Ana jahat, tapi karena Ana ingin memberi pelajaran bahwa seorang istri bukan sapi perah yang bisa ditipu sesuka hati. Terima kasih, Pak David. Oh iya, bagaimana proses lelang mobil Pajero itu? Tanya Ana santai. Sudah selesai, Bu. Unitnya sudah dilelang. Sisa utang sudah Ibu lunasi di awal. Jadi nama Ibu di BI Checking sudah bersih kembali. Ibu bisa ambil kredit apa saja sekarang. Ana tersenyum. Saya tidak butuh kredit, saya lebih suka tunai. Ana meletakkan pulpennya. Dia melihat ke halaman rumah. Di sana, terparkir mobil Camry tuanya yang setia. Mobil itu mungkin tidak setinggi Pajero, tidak segagah SUV, tapi mobil itu dibeli dengan keringat yang jujur. Mobil itu tidak pernah membuatnya was-was dikejar debt collector. Ponsel Ana berdering. Notifikasi dari aplikasi perbankan. Dividen dari saham perusahaan tekstil ayahnya baru saja masuk. Nominalnya cukup untuk membeli 2 Pajero tunai. Ana membuka aplikasi travel. Dia memesan tiket pesawat bisnis kelas ke Turki dan umroh VIP untuk dirinya sendiri dan ibunya. Sudah saatnya menikmati hidup, gumam Ana. Dia masuk ke dalam rumah, membuka brankasnya. Di sana, BPKB Camry dan sertifikat rumah tersimpan rapi. Tidak ada lagi dokumen palsu, tidak ada lagi kebohongan. Sore itu, Ana pergi ke salon langganannya. Bukan salon tempat Linda biasa pamer, tapi salon wellness privat yang tertutup dan eksklusif. Ibu Ana, wajahnya cerah sekali hari ini. Kelihatannya beban hidup sudah hilang ya, Bu? Tanya terapis langganannya. Ana tertawa renyah, tawa yang lepas tanpa beban. Bukan cuma hilang, Mbak, tapi sudah saya buang ke tempat sampah. Sekarang, saya cuma mau fokus sama satu hal, bahagia. Di penjara, Togar menatap langit-langit sel yang lembab. Dia menyesal. Dia merindukan teh hangat buatan Ana. Dia merindukan rumah yang nyaman. Dia merindukan kehormatan. Dia menukar berlian abadi dengan batu kali yang dicat emas. Dan sekarang cat itu luntur, menyisakan tangan yang kotor dan hati yang kosong. Sementara Ana, sang istri tua yang dulu dianggap membosankan, kini melangkah keluar dengan sepatu hak tingginya, siap menaklukkan dunia dengan kepala tegak, dompet tebal, dan hati yang merdeka.